Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PTSL, ketemu lagi bersama saya Usman Huda. Dan kali ini kita mau bicara tentang apa sih sebenarnya pemimpin itu? Menurut saya seorang pemimpin itu adalah yang mampu mengayomi. Di samping bisa memimpin keluarganya, beliau juga akan memimpin banyak masyarakat. Kewajiban beliau juga sangat-sangat berat. Nah, Luar biasa ya. Subadi, apa itu pemimpin? Ya, terima kasih. Kalau saya konsep pemimpin itu artinya seseorang yang memulai, bukan yang mengikuti. Dan artinya seorang figur yang bertanggung jawab. Artinya bukan semata-mata dia berbuat, tapi juga dia bertanggung jawab. Saya kira definisinya seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Herman kira-kira gimana, apa itu pemimpin? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya pemimpin itu mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat secara luas. Ya, intinya yang lebih khusus adalah pemimpin zahir dan batin. Jadi pemimpin itu adalah mengayomi untuk semua, tidak pilih kasih. Jadi profesional di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai top leader yang ada di lembaga tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau menurut Pak Edi Kartono apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pemimpin menurut saya, jadi tadi sudah menyampaikan banyak oleh teman-teman. Kalau menurut saya seorang pemimpin itu minimal harus memiliki tiga kemampuan. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge-nya adalah pengetahuan, di mana dengan pengetahuan itu maka mampu menjelaskan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi pemimpin apakah di organisasi, lembaga maupun di dalam keluarga. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui sebagai seorang pemimpin adalah skill, keterampilan. Nah, keterampilan ini harus bisa diketahui oleh seorang pemimpin. Pada saat anak buahnya tidak mampu melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan, maka seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh seperti ini cara melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah attitude, sikap. Jadi seorang pemimpin harus bisa memposisikan dirinya dalam lingkungan maupun di dalam lembaga. Sikap seperti apa yang harus dilakukan, diperbuat di dalam menjalankan roda kepemimpinan, baik di masyarakat, di lembaga maupun di keluarga. Nah, mungkin dari tiga ini mungkin yang kalau bisa dikuasai dengan tiga ini, saya yakin lembaga organisasi yang akan dipimpinnya insya Allah akan berjalan dengan lancar. Sekian mungkin Pak Tunggu. Jadi ternyata kita mendefinisikan tentang pemimpin itu dengan sesuatu yang istimewa. Memiliki knowledge, dan kita menjadi top leader, kemudian kita menjadi pendahulu. Kemudian yang satu lagi yaitu kita harus bisa memimpin diri sendiri. Sekarang kalau kita analogikan, misalnya dalam satu komponen satu kendaraan, misalnya mobil. Kalau menurut mobil ya seperti penyangga atau yang bisa memikul beban, semua beban apa yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu dan tidak mengedepankan egonya dia. Kalau saya pemimpin, kalau dianalogikan ke dalam sebuah kendaraan, ya pemimpin itu ibarat setir. Jadi setir itu nanti mengarahkan roda, juga mengarahkan penumpang. Nah, jadi kalau dalam sebuah kendaraan ya pemimpin itu ya setir. Tapi nanti setir itu tidak terlepas dari ya siapa nanti top leader, siapa nanti yang di depan. Jadi seperti itu kurang lebih. analogi. Ya, terima kasih. Jadi dari kawan-kawan tadi memang luar biasa. Asumsi saya juga tidak jauh beda dengan beliau-beliau berdua ini. Pemimpin itu tidak lepas dari kesinkronan antara supir dengan setirnya. Sebagai top leader itu sebagai pengendali. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau menurut Pak Edi Kartono apanya itu kira-kira? Terima kasih. Jadi seorang pemimpin kalau diibaratkan sebagai sebuah mobil tanpa penumpang ini atau keseluruhan? Oh iya. Iya. Jadi yang pertama, jadi pemimpin di dalam sebuah
kalau diibaratkan seperti kendaraan adalah supirnya. Maka supir ini harus mengikuti apa keinginan dari penumpang di belakangnya. Jadi luar biasa sahabat. Kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan. Nah, jadi sekarang kita harus sepakat. Setir itu harus menjiwai roda. Harus menjiwai roda. Jadi tepatnya kalau kita mengambil satu analogi tentang seorang pemimpin itu adalah roda. Karena ada beberapa hal kalau pemimpin itu. Pertama, seorang pemimpin itu harus siap memikul beban. Harus siap melewati semua jenis medan. Medan jalannya bagus, jalannya hot mix, jalannya terjal, ada kotoran sapi dan lain sebagainya, dia harus siap lewati. Dia harus siap. Dan dia harus siap jadi pemimpin yang selalu mengalah demi mengawal roda kepemerintahan dan kemajuan pembangunan. Tapi kalau rodanya kotak-kotak, tidak akan bisa. Makanya disebut dengan roda kepemimpinan. Roda kepemimpinan itu. Jadi tidak ada istilahnya kotak kepemimpinan itu kan tidak ada. Tapi disebut dengan roda kepemimpinan. Bahwa seorang pemimpin itu memiliki jiwa yang netral. Dengan lawan dia akur, dengan kawan tambah akur, dengan siapa saja sama, tempatnya di bawah dan siap menanggung beban. Inilah pemimpin. Jadi pemimpin yang cerdas itu sesuai dengan disampaikan tadi harus memiliki tiga perkara itu. Untuk lebihnya lagi mungkin yang pertama dia harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan untuk berpikir, untuk maju, untuk membangun. Ini kecerdasan intelektual, kecerdasan otak, membuat hal-hal baru cocok dengan apa yang disampaikan Mas Zubaidi tadi itu ya. Jadi dia harus menjadi pelopor pertama untuk hal-hal yang positif yang bisa membangun secara SDM maupun finansial atau secara kemampuan lain. Jadi pelopor. Jadi harus memiliki kekuatan intelektual. Itu kekuatan otak, kecerdasan otak. Yang kedua, pemimpin itu harus memiliki kecerdasan emosional. Jadi harus bisa berperasaan sehingga secara psikologi dia mengetahui ini masyarakat saya keluhannya apa. Itu cukup dengan melihat dari jauh dia sudah punya perasaan. Itu. Kemudian yang ketiga dia harus memiliki kekuatan spiritual, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan dia di dalam mengenal diri dia siapa di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah pemimpin yang cerdas. Itu baru pemimpin yang paripurna, yang memiliki tiga hal pokok tadi. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Itu banyak orang yang cerdas intelektual tapi si spiritualnya lemah, maka dia akan berubah menjadi Firaun, diktator, menjadi pembunuh, penindas. Kenapa? Dia tidak kenal dirinya siapa di hadapan Tuhan, sehingga dia menghakimi masyarakatnya sendiri, menghakimi orang lain. Itu kan apa? Spiritualnya lemah. Banyak orang yang kemudian yang kedua secara emosional dia bisa mempengaruhi orang banyak dengan caranya dan dia baik, tapi spiritualnya lemah, maka ini cepat sekali mempengaruhi orang untuk mengajak mereka kepada hal-hal yang terjerumus atau positif. Itu jadi yang paripurna itu adalah yang memiliki kecerdasan otak, bisa memikirkan diri sendiri dan bisa memikirkan orang lain. Itu cerdas dalam berpikir untuk hal kemajuan. Yang kedua cerdas emosional, bisa menjawab perasaan dirinya dan bisa menjawab perasaan orang lain. Dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual, bisa menyelamatkan dirinya, mengetahui dirinya siapa di hadapan Tuhan, dan bisa mengajak umatnya, masyarakatnya, warganya menuju siapa dirinya di hadapan Tuhan. Mungkin begitu saja sahabat pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan satu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang paripurna. Demikian sahabat dialog kami bersama kawan-kawan BCUS atau Becus, belajar cerdas untuk semua. Ikuti terus video kami di PTHC Official Channel. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan buat kita semua dan bisa memberikan inspirasi untuk kita maju ke depan dengan lebih baik. Sekian, terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya seorang pemimpin seseorang yang profesional
sebagai operator yang ada di lembaga tersebut. Semuanya masyarakat. Pemimpin itu ya setir, anak supir jadi